Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita terus diberikan kesehatan, kesempatan dan semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan teori tentang methods of moment yang akan kita pertajam dengan pembahasan soal. Nah, kita akan lihat soal yang akan kita bahas. Nah, soal pertama dari buku Applied Mathematics Statistical nomor 9.70. Nah, katanya jika Y1, Y2 hingga Yn merupakan sampel acak yang terdistribusi secara Poisson dengan rata-rata lambda. Find the method of moment, estimator of lambda. Nah, untuk mengenal distribusi Poisson, ini termasuk ke dalam variabel acak diskrit, silahkan masuk ke kampus dunia maya pada pelajaran teori probabilitas. Di situ kita telah jelaskan tentang distribusi Poisson tentang secara detail. Silakan masuk, ambil mata pelajaran teori probabilitas. Secara umum, bentuk dari fungsi distribusi Poisson itu adalah PY sama dengan lambda berpangkat Y per Y faktorial eksponen min lambda Y. Untuk Y dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan fungsi distribusi dari Poisson. Kalau dia kontinu kita sebut density function. Nah, dengan notasi Fy. Kalau dia diskrit notasi Py. Nah, ini dia. Nah, karena dalam soal setelah disebutkan bahwa rata-rata Poisson itu adalah lambda, oke, rata-rata Poisson adalah lambda, min lambda, maka secara tak langsung ini berlaku sebagai nu1 absen dengan rumusan ekspektasi Y sama dengan lambda. Karena dalam soal telah dia sebutkan. Nah, bagaimana cara membuktikan secara lengkap? Silahkan masuk ke www.radoinstitute.com, ambil pelajaran bahan ajar teori probabilitas. Di situ lengkap kita bahas tentang distribusi Poisson. Nah, kita akan hubungkan dengan rata-rata sampel momen ke-1 M1 absen, yaitu 1/n kali sigma YI, di mana dia pangkat 1, tapi tidak perlu kita tulis pangkat 1, atau Y garis. Nah, jika kita hubungkan antara momen ke-1 dan rata-rata sampel momen ke-1, maka akan menghasilkan bentuk lambda sama dengan Y garis. Nah, inilah dia. Maka katanya adalah find the method of moment estimator of Y. Inilah dia jawabannya. Lambda sama dengan Y garis. Nah, untuk soal yang kedua. Soal 97.4 diberikan fungsi densitas peluang 2/θ kuadrat dikali θ kurang Y untuk 0 sampai Y sampai θ. Dapatkan estimator untuk θ dengan menggunakan method of moment. Nah, tentu kita tetap mencari
momen ke-1 dengan cara tentu ekspektasi Y pangkat 1 karena K kan 1. Cuma tidak perlu dibuat pangkat 1 ya. Yaitu integral 0 sampai theta Y dikali FY dikali 2 per theta kuadrat. Dikali dengan theta kurang Y. DY. Maka di sini akan menjadi 2 per theta kuadrat integral 0 theta, tentu dia tinggal di sini lagi Y kali theta kurang Y DY. Nah, tentu integral ini menjadi 2 per theta kuadrat. Integralnya menjadi Y theta, tentu dia menjadi Y kuadrat theta per 2 dikurang dengan Y pangkat 3 per 3 dengan batas 0 theta. Maka di sini tentu menjadi 2 per theta kuadrat. Di sini kita masukkan tetanya tentu menjadi theta pangkat 3 per 2 dikurang dengan theta pangkat 3 per 3. Oke. Di sini tentu dia menjadi 2 per theta kuadrat dikali dengan theta pangkat 3 per 6 atau menjadi theta per 3. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk nu1 absen itu adalah theta per 3. Nah, kita hubungkan dengan sampel rata-rata sampel momen ke-1 yaitu M1 absen. Kita tahu rumusnya adalah 1/N sigma YI atau YI garis. Oke. Maka kalau kita hubungkan momen ke-1 dengan sampel momen dengan rata-rata sampel momen ke-1, maka akan dapat hubungan theta per 3 sama dengan Y garis. Atau theta sama dengan 3Y garis. Nah, ini dia. Jadi kalau dalam aplikasi sehari-hari, kita memiliki data, aplikasi sehari-hari ada data hujan atau data banyak kecil atau data hujan lah. Jadi kalau kita memiliki data hujan 3 hari, katakanlah data bukan hujan, kecepatan angin. Kita memiliki data 3 hari kecepatan angin, data 3 hari kecepatan angin. Nah, itu katakanlah 60, 50, dan 40. Dan jika dia terdistribusi seperti soal, jika terdistribusi dengan fungsi densitas peluang seperti soal maka pertanyaannya ada 2. Pertanyaannya,
Yang pertama dapatkan parameter theta. Pertama dapatkan parameter theta. Parameter theta berapa? Lalu seperti apa model? Model kecepatan angin seperti apa? Model kecepatan angin seperti apa? Kecepatan anginnya bagaimana? Nah, ini sering keluar nih dalam riset-riset tertentu. Nah, tentu theta kita bisa jawab karena theta sama dengan 3 kali Y garis, maka theta itu adalah 3 dikali dengan 60 tambah 50 tambah 40 per 3 per 3. Oke. Per 3. Jadi sama dengan kira-kira 150. Oke. 150. Dengan 150. Nah, itu theta. Lalu pertanyaan B, modelnya seperti apa? Karena FY tadi, fungsi densitas soal adalah 2 per theta kuadrat. Theta kuadrat Y kurang theta. Maka yang dimaksud sebagai model, yang dikatakan model kecepatan angin 3 hari ini, jika terdistribusi dengan fungsi densitas peluang soal, maka modelnya adalah 2 per 150 kuadrat dikali dengan Y kurang 150. Wah, ini dia. Ini yang dikatakan sebagai model dari kecepatan angin. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan jika kita berbicara tentang pemodelan statistik. Yang jelas kita telah mendapatkan theta, lalu kita telah mendapatkan parameter yang kita inginkan. Jadi memang sangat luar biasa apa yang telah kita bahas, apa yang kita lakukan pada contoh soal sesi 1 ini. Tentunya kan kita telah mendapatkan beberapa pengetahuan yang baik tentang soal yang ada. Nah, jadi kalau begitu, kalau ada pertanyaan berikutnya, jika kita telah mendapatkan model FY sama dengan FY sama dengan 2 per 150 kuadrat, oke, kali dengan Y kurang 150, maka pertanyaan berikutnya, berapakah peluang kecepatan angin akan terjadi dalam rentang 30 sampai 100. Kalau ini terjadi, maka jawaban kita tentu adalah integral 30 100 untuk 2 per 150 kuadrat Y dikurang 150 DY. Berarti di sini adalah 2 per 150 kuadrat untuk integral 30 sampai 100. Oke. Y kurang 150 DY. Oke, ya ini sederhana sekali gunanya, tapi luar biasa manfaatnya. Tentu 2 per 150 kuadrat kali dengan setengah Y kuadrat dikurang dengan 150Y. Nah, untuk 30 sampai 100. Nah, nilai inilah yang saudara harus cari
Ya, pakai kalkulator boleh. 2/150 kuadrat kali dengan setengah kali 100 kuadrat kurang 150. Oke. Kali 100 kali 100 Y 100. Oke. Dikurang dengan setengah kali 30 kuadrat. Oke. Dikurang dengan 150 kali 30. Oke, nah ini cari sendiri pakai kalkulator 30. Nah, nilai inilah yang akan bernilai di antara 0 dan 1. Jika nilai peluangnya besar, maka dikatakan kecepatan angin di antara 30 sampai 100 cukup besar. Nah, begitu. Nah, ini adalah salah satu guna dari model statistik yang kita dapatkan. Jadi kalau begitu kita sekali lagi telah melihat bahwa apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini, kita telah lihat bahwa begitu sangat bermanfaatnya kita dalam menentukan suatu parameter fungsi densitas peluang. Nah, saya selalu menekankan bahwa untuk beberapa persoalan tentang fungsi peluang untuk variabel acak diskrit seperti Poisson tadi, itu silakan saudara masuk ke kampus dunia maya, lalu ambil bahan ajar teori probabilitas. Di situ kita telah bahas dengan baik tentang distribusi Poisson. Begitu juga untuk variabel acak kontinu tentang fungsi densitas peluang gamma. Lihat bahan ajar, lihat statistik matematika, cari di situ fungsi densitas peluang gamma. Kita sudah terangkan, uraikan dengan baik. Dengan harapan satu saja saudara dapat memahami dengan baik. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kita telah membahas pembahasan soal-soal dengan baik. Jumpa lagi dengan pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.